Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Karlo Emanuel Clemis dengan NIM 20200-119. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan gulma yang ada di sekitar lingkungan kita. Untuk gulma yang pertama yaitu rumput belulang. Rumput belulang adalah sejenis tumbuhan yang dapat dikelola secara manual ataupun memakai herbisida. Tumbuhan ini termasuk ke dalam suku Poaceae yaitu suku rumput-rumputan. Nama ilmiah dari rumput belulang adalah Eleusine indica L atau green. Rumput ini di setiap daerahnya memiliki nama yang berbeda-beda. Carulang ataupun jampang adalah sebutan rumput belulang di kawasan Sunda dan suket lulang untuk di Jawa. Rumput belulang hidup terestrial, berumbai tegak, herba dan terdapat akar pada nodus. Batang tumbuhan ini datar dan tidak berbulu. Akar rumput belulang termasuk ke dalam akar serabut. Daun tumbuhan ini berwarna hijau dengan panjang semak sampai dengan 2 cm. Bunga bisekual tersusun menjadi satu anggota terminal atau biasa. Dinamakan malai, berwarna hijau dengan kelopak yang tidak terlihat. Nah, adapun habitat dari rumput belulang ini, rumput belulang hidup dengan patut pada kawasan yang hangat serta basah. Rumput belulang tumbuh patut pada kawasan membuka. Tanaman ini banyak ditemukan di area persawahan, kebun, pinggir jalan, serta pada jalan setapak. Adapun perkembangbiakan dari rumput belulang, rumput belulang berkembang biak secara alami memakai biji. Nah, adapun klasifikasi ilmiah dari rumput belulang, dengan kerajaan plantae, divisi Mangalyophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Eleusine, spesies E. indica. Untuk berikutnya adapun penanggulangan dari rumput belulang. Nah, jadi tanaman ini dianggap sebagai gulma karena memang sulit untuk ditangani. Rumput ini dikenal sebagai gulma yang sulit untuk diatasi. Untuk menangani gulma tersebut, dapat memakai dua kegiatan yang dipekerjakan. Kedua kegiatan yang dipekerjakan tersebut adalah memakai pembasmi kimia dan pembasmi secara alami. Untuk yang berikutnya yaitu tanaman gulma bribil ataupun Gallinosoga paliflora Kaf. Gulma bribil Gallinosoga termasuk dalam bangsa Asteraceae yang hanya terdiri dari 3 spesies. Sebagian besar terdapat di New Zealand, Inggris, Brazil, Asia Selatan, dan Amerika. Gallinosoga parliflora adalah salah satu spesies yang penting dalam marga Gallinosoga. Bunganya berwarna merah muda dengan kantung sinar merah muda dan merah di ujungnya, dengan kantung disk yang kuning. Buahnya yang jarang dengan benih yang berbulu. Daunnya beraroma menyegarkan ketika dihancurkan. Tanaman ini dapat tumbuh pada tanah setengah teduh atau lembab. Pada akar berguna untuk mengobati jelantang dengan menggosokkannya. Air perasan dari seluruh bagian tanaman ini digunakan untuk mengobati luka. Tumbuhan ini mengandung saponin. Gallinosoga parliflora merupakan tanaman semak dan semusim dengan tinggi 30-60 cm. Batang dari tanaman ini berbentuk tegak, lunak, bulat, beruas-ruas, bercabang, hijau, jenis daun tunggal, berhadapan, duduk pada tiang buku, bulat telur, ujungnya meruncing, tepi bergerigi, pangkal runcing, pertulangan mirip, panjang daun 3-5,5 cm dan lebarnya 1,5 sampai 3,5 cm serta berwarna hijau. Bentuk bunga yaitu bongkol, bulat dan terletak di ujung batang. Kelopak berbentuk mangkok, ujungnya bertajuk, berwarna hijau. Benang sari berwarna kuning, tangkai selepas. Ujung putik bercabang daun 2 dengan warna kuning. Mahkota terdiri dari 5 daun mahkota dan berwarna putih. Jenis buahnya yaitu keras, berbulu dan berwarna ungu. Bentuk bijinya kecil, pipih dan berwarna hitam, sedangkan jenis akarnya yaitu akar tunggang dan berwarna putih. Adapun klasifikasi dari Gallinosoga paliflora adalah sebagai berikut. Dengan kingdom plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledone, ordo Asterales, famili Compositae, genus
Gallinosoga dan spesies Gallinosoga parlaviflora. Yang berikutnya yaitu gulma tanaman timunan atau mempunyai nama latin Leptocola chinensis, merupakan tumbuhan gulma yang mampu tumbuh dengan baik dalam berbagai kondisi, baik kondisi lembab maupun kering. Gulma timunan mudah ditemui di dataran rendah sampai dengan ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Menurut beberapa artikel, gulma ini diperkirakan berasal dari kawasan Afrika Tenggara, dari Kenya ke Afrika Selatan, sedangkan dari Asia, dari India ke Sri Lanka, menuju ke Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Di Indonesia sendiri, gulma timunan atau Leptocola chinensis mudah ditemui di lahan basah seperti pematang sawah, pinggiran sungai, dan rawa-rawa. Timunan atau Leptocola chinensis diklasifikasikan ke dalam famili Poaceae atau keluarga dari rumput padang yang bunganya rongga yang kecil dan tumbuh menjulang ke atas. Di bagian bawah diselubungi oleh daun. Untuk lebih lengkapnya, klasifikasi dari gulma timunan ataupun Leptocola chinensis adalah sebagai berikut. Dengan morfologi dari gulma timunan ataupun Leptocola chinensis mempunyai tinggi tanaman sampai 120 cm dengan mempunyai batang yang ramping menjulang tegak lurus ke atas, mempunyai rongga dengan di bagian bawah diselubungi oleh helai daun. Daun dari gulma timunan ataupun Leptocola chinensis mempunyai panjang sekitar 10-30 cm, berbentuk mirip, di bagian atas mempunyai bunga. Tumbuhan gulma timunan ataupun Leptocola chinensis mampu tumbuh dengan baik dengan suplai cahaya yang tinggi. Cara pengendalian gulma ini dengan cara perendaman selama 1 minggu atau dengan cara penyiangan secara manual dengan tangan. Adapun klasifikasi, yang pertama ordo Poales, famili Poaceae, subfamili Chlorididae, tipe Zoochiaes, genus Leptocola. Sekian hasil pengamatan yang saya lakukan. Semoga apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Akhir kata, salam.